Halo teman-teman, selamat datang kembali di Small Talks, ngobrol santai bareng dosen STTB. Nah, hari ini yang akan memandunya adalah saya, Daniel, dan juga teman saya. Halo, saya Hesron Mendung. Oke. Dan bersama kami kita akan ngobrol santai bareng dosen STTB yang keren nih. Siapa nih Pak? Ciri-cirinya gimana Pak? Ciri-ciri dosennya kita coba spill dulu. Ciri-cirinya sih dosen yang sangat berpengaruh ya di STTP. Wih, sangat berpengaruh. Ya. Dia selalu berurusan dengan semua mahasiswa STTP. Oke. Berurusan dengan semua mahasiswa. Ada lagi Pak ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia concern dengan apa ya? Dengan mata kuliah pemuridan gitu. pemuridan. Nah, udah jelas nih. Ya. Kita sambut aja langsung ya. Kita sambut Pak Johan Setiawan. Halo Pak Johan. Halo Pak Johan. Halo, halo. Halo Daniel. Gimana kabarnya Pak? Ya, baik. Sehat ya Pak? Gitu kan. Ya. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol santai bareng Pak Johan nih. Tapi kali ini topiknya bukan pemuridan. Nanti kalau topik pemuridan di lain waktu ya. Tapi kita hari ini adalah mengenai panggilan hidup dan pelayanan. Dengan pertanyaan, apa saya benar-benar cocok masuk seminari? Nah, bersama dengan saya, Pak Esron, dan juga Pak Johan, kita akan membahas mengenai itu. Pak Esron akan membuka dengan suatu pertanyaan untuk kita mulai obrolan kita. Silakan Pak Esron. Oke, terima kasih Daniel. Pak Johan, topik ini menarik sekali ya. Topik ini saya kira menjadi topik yang seringkali juga ditanyakan oleh kaum muda-mudi yang secara khusus kaum muda-mudi Kristen yang punya beban, punya hati untuk mau memutuskan atau mengambil satu keputusan untuk mau sekolah di seminari, Pak. Tetapi mereka itu punya banyak pertimbangan, punya banyak keraguan, dan sepertinya kurang yakin untuk mau mengambil keputusan itu, Pak. Dengan melihat latar belakang pertimbangan-pertimbangan yang ada itu, mereka ragu, mereka kurang yakin gitu, Pak. Nah, menurut Pak Johan, untuk mengatasi keraguan ini, bagaimana sih respon Pak Johan dan sekaligus insight bagi mereka yang punya hati untuk mau sekolah seminar tapi masih punya keraguan begitu, Pak? Silakan Pak Johan. Ya, baik. Ya, makasih Pak Hesron. Ini juga bagi rekan-rekan yang sedang melihat channel ini. Saya pikir teman-teman sedang menggumulkan ya kalau tidak nonton pembicaraan kita kali ini. Jadi itu satu pergumulan yang baik bagi teman-teman. Dan seperti Pak Hesron tadi tanyakan, bagaimana kita bisa yakin apakah ini adalah tempat yang tepat untuk kita. Di antara sekian banyak fakultas yang bisa kita pelajari ya setelah selesai SMA, ini apakah belajar di seminari teologi adalah bidang yang tepat. Sebetulnya sama seperti kalau kita sedang menggumulkan kita mau masuk jurusan teknik arsitektur atau psikologi atau pendidikan atau yang mana-mana, termasuk juga jurusan di bidang pendidikan teologi, kita tidak bisa, untuk yakin kita tidak bisa memikirkan apakah saya orang yang cocok masuk jurusan itu atau tidak. Untuk yakin kita perlu memikirkan lebih jauh lagi. Kita pengen mengerjakan apa nanti di masa yang akan datang. Nah, kalau kita punya kejelasan kita mau ngapain nantinya, baru kita bisa ngambil keputusan saya perlu sekolah di mana untuk mempersiapkan ke sana begitu ya. Jadi kalau cuma mikirin saya mau masuk ke psikologi apa enggak, mau masuk pendidikan apa enggak, itu akan tidak, kita akan susah memiliki keyakinan. Tetapi kita mau apa nantinya sehingga untuk itu saya perlu sekolah apa begitu ya. Nah, saya pikir itu jadi pertimbangan utamanya. Berarti kayak ya harus dipikirin dulu tujuannya apa dan juga mau kemana nantinya begitu ya Pak? Ya, ya. Okay. Dan kalau mau melayani Tuhan ya Daniel ya, ada konsep yang saya pikir berlaku umum, banyak orang berpikir demikian, tetapi keliru. Banyak orang berpikir kalau saya mau melayani Tuhan, saya harus masuk seminari, karena itulah pelayanan yang sesungguhnya, yang pelayanan yang profesional, pelayanan yang sebaik-baiknya bagi Tuhan. Sedangkan kalau saya masuk ke bidang-bidang lain, mau arsitektur, sipil, mau bidang-bidang keilmuan yang lain, kedokteran, perawatan, dan macam-macam, itu sepertinya kita jadi orang yang bukan sungguh-sungguh melayani Tuhan, gitu ya. Jadi itu, saya pikir itu
kekeliruan konsep yang umum dipikirkan banyak orang, sehingga kita berpikir melayani Tuhan, wah seminari begitu. Seminari adalah tempat yang sangat baik untuk mempersiapkan kita di dalam satu bentuk pelayanan tertentu. Tetapi semua bentuk keterlibatan kita dalam kehidupan yang lainnya, kita bisa melayani Tuhan sebagai seorang arsitek, kita bisa melayani Tuhan sebagai seorang pedagang, kita bisa melayani Tuhan di politik, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi itulah yang perlu kita pikirkan dulu. Kita ingin melayani Tuhan dalam kapasitas apa nanti di masa yang akan datang, dan semuanya itu adalah pelayanan kalau kita melakukannya bagi Tuhan. Jadi pendeta pun kalau kita melakukannya bagi kemuliaan diri sendiri, itu bukan pelayanan namanya, itu mencuri kemuliaan ya. Ketika kita jadi masuk dalam berbagai bidang profesi, kita melakukannya untuk Tuhan, itulah pelayanan. Jadi kita perlu memikirkan apa dulu nanti ke depannya. Jadi Pak Johan ya, mengambil satu keputusan untuk masuk di seminari itu jadi bukan cuman ada beban hati ya, tetapi kita harus memikirkan kemampuan-kemampuan itu untuk masuk di seminari. Ya, gitu ya, betul. Jadi yang tadi Pak Isron katakan itu betul. Jadi ketika kita memikirkan profesi apapun ya, bentuk pelayanan apapun, termasuk juga pelayanan penuh waktu di gereja, pelayanan penuh waktu di sekolah, atau di bidang-bidang yang lain ya, saya pikir kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah kita punya keterbebanan khusus nggak di bidang itu. Ada orang yang keterbebanan khususnya di bidang kesehatan begitu ya. Ada orang yang keterbebanan khususnya di bidang pendidikan. Ada yang keterbebanan khususnya di bidang pemerintahan. Ada macam-macam bentuk keterbebanan itu. Jadi kita perlu menentukan kita terbeban di mana. Itu akan menjawab pertanyaan, saya akan nanti berhadapan atau melayani orang-orang seperti apa dalam bidang apa. Tetapi yang kedua yang tadi disebutkan Pak Hesron, kemampuan. Jadi tidak semua orang punya kemampuan yang baik untuk menjadi seorang arsitek. Tidak semua orang punya kemampuan yang baik untuk menjadi seorang akuntan. Demikian juga untuk menjadi dokter, menjadi yang lain-lain. Jadi bukan hanya saya pengen di mana itu penting. Keterbebanan yang Tuhan berikan itu di mana. Tetapi keterbebanan itu dilengkapi juga dengan kemampuan-kemampuan yang membuat kita cocok untuk satu bidang dan tidak cocok untuk bidang yang lain, termasuk di dalamnya dalam pertimbangan rekan-rekan untuk memikirkan sekolah teologi. Apakah saya punya keterbebanan dan kemampuan yang diperlukan untuk itu? Nah, Pak, kadang kan kalau dari omongan Bapak tadi kan, jadi orang tersebut harus punya kesadaran dulu lah untuk dia sadar apakah dia mampu dan tujuannya jelas, mau kemana, nanti mau pelayanannya kemana, kayak mau jadi arsitek ya jelas kan, dan hamba Tuhan yang mau jelas jadi hamba Tuhan apakah jelas, jadi dia masuk seminari. Nah, kadang kan orang-orang ketika udah jelas begitu, dia juga didukung sama dorongan. Jadi kadang ada dorongan dari luar dan juga ada dorongan dari dalam. Dorongan dari luar itu seperti kayak orang tua. Orang tua, ya udah kalau kamu mau serius pelayanan, mau kayak khotbah atau nyampein firman gitu, silahkan coba ayo sekolah seminari segala macam. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang kayaknya kalau saya di sekolah dulu ya Pak, kau ini cocok kayak jadi pendeta. Nah, kadang-kadang gitu kan. Itu kayak dorongan-dorongan dari luar. Ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa sampai di situ kan Pak. Perlu adanya dorongan dari diri sendiri. Bentuk dorongan dari diri sendiri itu kayak gimana sih Pak? Selain menyadari tadi, tapi harus ada dorongan kan? Dorongan seperti apa kayak ya dari diri sendiri. Oke. Jadi kapan kita bisa menentukan bahwa seminari adalah tempat di mana keterbebanan dan kemampuan saya itu cocok begitu ya, bukan bidang yang lain. Ada beberapa cara untuk memikirkan hal ini. Salah satunya saya bacakan dari Efesus 4 ya, itu Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau kita memperhatikan ayat Alkitab ini, kita melihat ada dua kelompok orang. Ayat 11 itu adalah kelompok orang yang disebut sebagai
rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Itu yang biasa disebut sebagai orang-orang yang pelayanannya full time, begitulah ya, dikatakan begitu. Nah, kelompok orang kedua ada di ayat 12. Orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, anak-anak Tuhan di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa semua orang ini adalah orang-orang yang melayani. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita adalah orang yang masuk ke dalam kategori orang-orang kudus yang melakukan pelayanan full time ya, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar, atau orang kudus dalam ayat 12. Nah, ini adalah salah satu cara berpikir yang baik kalau ketika kita menentukan saya perlu masuk seminari apa enggak. Jadi ayat 13 dikatakan, ayat 12 dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya semua orang itu perlu melayani. Semua orang perlu menemukan tempat dan panggilannya masing-masing dan mengerjakan pelayanannya di dalam dunia yang sangat luas ini, dalam berbagai bidang. Tetapi untuk orang-orang kudus ini bisa melayani, perlu ada orang-orang yang memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Nah, itulah yang dikatakan gembala-gembala, pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar. Nah, kalau panggilan kita adalah panggilan untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, maka saudara-saudara masuk ke seminari. Tetapi kalau panggilannya adalah untuk melakukan pelayanan langsung di bidang kesehatan, pelayanan langsung di bidang kemasyarakatan, pelayanan langsung di bidang apa, maka kita adalah masuk dalam ayat 11 tadi, orang-orang kudus yang melakukan pekerjaan pelayanan. Di mana semua orang perlu melakukan pelayanan. Cuma untuk bisa melakukan pelayanan perlu ada orang yang memperlengkapi. Daud Yusuf, itu Menteri Pendidikan zaman dulu, Republik Indonesia, bilang bahwa ada dua macam profesi. Profesi yang pertama adalah profesi guru. Yang kedua adalah profesi bukan guru. Nah, saya pikir ini menarik ya. Dia mendefinisikan semua profesi di dunia di dalam dua kategori besar, guru dan bukan guru. Kenapa dia bilang begitu? Karena semua profesi yang lain itu baru ada kalau ada guru. Kalau nggak ada guru, maka semua profesi yang lain nggak ada. Nah, mungkin mirip dengan itu. Semua orang kudus perlu melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi supaya semua orang kudus bisa melakukan pekerjaan pelayanan, perlu ada orang-orang yang pelayanan full time yang memperlengkapi mereka. Nah, itulah panggilan khusus dari orang-orang yang pelayanan penuh waktu yang perlu menggumulkan masuk ke seminari. Berarti dorongannya itu panggilannya itu sendiri ya, Pak? Ya, jadi panggilannya lebih spesifik di bidang-bidang yang sifatnya memperlengkapi semua orang, memperlengkapi semua jemaat untuk menemukan tempat dan panggilannya untuk bertumbuh di dalam Tuhan sehingga mereka bisa menjadi tubuh Kristus yang berfungsi sepenuhnya. Jadi kalau boleh saya bilang begini, Pak. Jadi dorongan pertama yang harus menggerakkan orang itu adalah kerinduan hatinya untuk apa ya, untuk mau melayani gitu. Nah, dari kerinduannya itu kan otomatis pasti dia menjaga apa ya, menjaga karakternya supaya tetap di dalam koridor kekudusan gitu. Ya, yang barusan dibilang Pak Hesron itu baik sekali itu. Jadi kerinduan atau gairah yang besar, sesuatu yang didambakan dalam hatinya, itu menjadi salah satu petunjuk yang kuat lainnya tentang belajar di seminari itu. Kalau saudara-saudara sangat rindu untuk semakin mengenal Tuhan, ya, jadi kerinduannya, rindu pengen mengenal Tuhan dengan lebih lagi, maka seminari menyediakan tempat untuk menolong kita untuk mengisi kerinduan itu. Saya jadi semakin mengenal siapa Tuhan, apa yang direncanakannya, apa yang dikerjakannya, bagaimana kita terlibat dalam rencananya. Kalau di dalam diri saudara punya kerinduan besar untuk semakin mengenal Tuhan, itu adalah salah satu hal. Yang kedua, kerinduan yang besar untuk semakin mencintai Tuhan. Jadi tidak kenal maka tidak sayang ya. Begitu kita semakin kenal Tuhan, kita ingin semakin sayang sama Tuhan, semakin cinta Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Kita ingin supaya kita masuk dalam keintiman persekutuan dengan Tuhan yang lebih lagi. Dan kerinduan yang berikutnya adalah kerinduan untuk mencerminkan Tuhan secara karakter kita ya. Kita menjadi semakin Christ-like, semakin serupa dengan Kristus.
bukan hanya dalam hati, dalam pikiran kita, tetapi karakter kita juga kita ingin rindu dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Dan kita ingin supaya semakin banyak orang mengalami seperti yang kita alami. Semakin banyak orang nanti semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mencerminkan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, itulah panggilan orang-orang yang masuk dalam seminari. Ingin supaya semakin banyak orang mengalami itu semua. Mengenal, mencintai, mencerminkan, melayani Tuhan. Nah, kalau itu kerinduan kita, maka saudara-saudara dalam track yang tepat, dalam pergumulan yang tepat, menggumulkan masuk dalam seminari. Jadi jelas ya Pak, tadi pertanyaan Daniel tadi, artinya dorongan apa ya yang menggerakkan orang itu untuk memutuskan sekolah di seminari. Termasuk salah satunya itu dorongan, ada kerinduan untuk mau mengenal Tuhan secara pribadi dan juga mau membagikan kerinduan itu kepada orang lain. Jadi pertama-tama ke dirinya sendiri. Yang kedua, kalau itu terjadi dalam dirinya melalui pembelajaran yang dilakukan, maka dia juga rindu supaya orang lain mengalami hal yang sama. Ya, betul sekali Pak. Oke Pak. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya Pak. Seringkali kan anak-anak muda sekarang kan seringkali berargumen ya begini. Oh ya, kamu cocok masuk hamba Tuhan karena kamu punya kehidupan kamu itu saleh sekali, suci, artinya tidak pernah buat kesalahan, terus tidak pernah membantah gitu ya Pak. Apakah itu salah satu syarat ya juga ya Pak untuk mau mau menilai orang, mengukur orang bahwa kamu cocok masuk sekolah seminari dengan hidup saleh gitu? Nggak cuma saleh Pak, kadang suci, malaikat. Gimana itu Pak? Iya, kalau orang yang mengenal Tuhan akan cenderung menyesuaikan nilai-nilainya dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kalau dia punya kerinduan itu, dia tidak akan main-main dengan dosa, dia tidak akan main-main dengan perkataannya, dia akan tidak main-main dengan integritas karakternya, baik ada orang yang lihat maupun nggak lihat. Jadi itu adalah hal-hal yang ditunjukkan oleh orang yang memiliki kerinduan besar seperti yang kita bicarakan tadi. Nah, kalau orang itu hidupnya masih sembarangan dengan dosa, dia merasa, waduh rugi ya, saya nggak bisa ikut berdosa seperti teman-teman saya yang melakukan dosa dengan senang-senang begitu ya. Nah, mungkin kita perlu memikirkan ulang apakah seminari adalah tempat yang tepat, karena saudara-saudara tidak memandang itu sebagai sesuatu yang berharga, bahkan kekudusan menjadi suatu yang dirasakan sebagai pengorbanan, bukan sukacita. Ya. Pak. Jadinya keliru gitu ya Pak. Kalau apa? Kalau punya stigma kayak gitu, kayak jadi pemahaman itu bisa keliru. Seakan-akan apa ya? Membahasakannya ya seakan-akan orang yang memiliki stigma kehidupan yang saleh begitu, ya cocoknya masuk seminari. Padahal orang yang begitu cenderung memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mungkin begitu ya. Jadi orang yang di mana ya? Kan orang-orang kan yang tadi Pak Esron tanya, ada stigma kadang orang yang saleh itu masuk seminari cocok, atau bahkan orang yang sekolah seminari itu adalah orang-orang yang saleh, orang suci, orang malaikat begitu. Stigma itu tadi. Nah, apakah orang-orang itu apakah stigma itu anak muda yang berpendapat begitu itu benar? Iya, memang seharusnya. Iya, memang harusnya. Jadi kalau orang mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, dia akan menyelaraskan hidupnya dengan apa yang Tuhan mau, dan itu kadang-kadang berbeda dengan yang dunia mau. Dan kalau dia tegas di dalam nilai-nilai karena dia lebih baik mengikuti Tuhan daripada mengikuti apa yang populer dalam dunia, kadang-kadang orang akan melihat dia sebagai, kok kamu sok suci, sok kudus begitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau itu adalah nilai-nilai yang dia lakukan. Kalau orang itu memandang bahwa kekudusan, kesucian dan sebagainya sebagai sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menjadi pengorbanan karena jadi nggak bisa having fun rame-rame berdosa seperti teman-temannya yang lain dan merasa itu sebagai pengorbanan, sebagai sesuatu yang membosankan,
sebaiknya jangan masuk seminari. Karena nanti akan luar biasa bosannya di sini, karena sesuatu yang ada di seminari tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kebebasan di dalam dosa yang diinginkan itu. Jadi ini Pak, bukan dari sisi hidup salehnya saja Pak ya yang bisa dilihat daripada orang itu, tetapi harus disertai dengan nilai-nilai integritas yang tadi Bapak jelaskan. Begitu. Ya, kesalehan itu meliputi aspek-aspek Oh itu. iya. Oke. Terus pertanyaan masih terkait dengan itu Pak. Bagaimana dengan orangnya yang kebalikan dari hidupnya yang saleh, tetapi awalnya hidupnya itu hidup dalam tanda kutip bobrok gitu, artinya mungkin preman istilahnya di masa lalu, tapi di tengah-tengah proses perjalanan hidup ini dia mengambil satu keputusan untuk masuk di seminari dan berhasil itu Pak. Bagaimana itu Pak? Ya. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang diampuni banyak itu mengasihi banyak. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus membandingkan ada orang yang berhutang sekian dinar, ada yang berhutang banyak sekali. Dan ketika orang itu diampuni dua-duanya, Tuhan Yesus bilang, siapa yang lebih mengasihi paling banyak? Ya, orang yang lebih banyak utangnya kan. Itu waduh berasa sekali itu dianggap begitu. Nah, seringkali kita mendapati bahwa orang-orang yang merasa bahwa hidupnya seperti yang tadi Pak Isron katakan ya, bobrok, rusak dan sebagainya, tetapi Tuhan menolong, menyelamatkan begitu, hatinya dipenuhi dengan hal yang besar untuk Tuhan. Saya ingin memuliakan Kau, saya ingin orang lain mengalami seperti yang saya alami, kasih karunia dan anugerah yang besar seperti ini. Nah, itu adalah modal yang sangat besar untuk kita semakin rindu mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dan sebagainya. Ya. Nah Pak, jadi ada juga yang begini mungkin Pak. Jadi ada anak muda itu kadang mempunyai ketakutan kalau memang nih dia sudah yakin, oke, seminari nih, jalannya seminari untuk mencapai tujuan saya seminari jalannya. Tapi ada ketakutan lagi dalam diri dia, seperti dia nggak bisa berbicara di depan umum. Terus juga dia bukan tipe yang bisa bersosial dengan baik, dalam arti gampang berteman lah ya, cepat akrab. Nah, itu bukan tipe yang begitu. Dia juga nggak ngerti teologi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Pak dengan ketakutan-ketakutan? Oke, seperti yang tadi saya bicarakan di depan, setiap bidang itu perlu keterbebanan dan perlu kemampuan. Tidak semua orang bisa menjadi seorang akuntan yang baik misalnya. Kalau berhadapan dengan angka-angka aja dia sangat teliti gitu ya, sangat tidak teliti, dia akan susah untuk menjadi akuntan yang baik misalnya. Kalau dia bukan seorang yang tekun melakukan penelitian dan sebagainya, kerja di lab buat dia akan siksaan gitu, meskipun dia bisa lakukan. Nah, jadi setiap profesi itu punya bidang-bidang kemampuannya sendiri, dan demikian juga bidang-bidang yang sifatnya pelayanan penuh waktu ya. Pelayanan penuh waktu ini di dalam memperlengkapi orang, salah satu cirinya tadi kita sudah sebutkan adalah untuk mengajar. Karena untuk memperlengkapi orang butuh bisa mengajar. Kalau nggak bisa mengajar, maka akan susah untuk bisa memperlengkapi orang. Ya, jadi dia perlu melihat apakah mengajar, empowering orang supaya orang itu bisa bertumbuh mengenal Tuhan, bertumbuh mencintai Tuhan dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang dia bisa lakukan atau tidak. Jadi kemampuan untuk menolong orang bertumbuh mengajar. Mengajar yang saya maksud bukan selalu mengajar di depan kelas, ya, itu termasuk, berkhotbah termasuk. Tetapi ada banyak pelayanan yang sangat mempengaruhi orang itu di dalam membimbing kelompok kecil misalnya. Nah, itu adalah bentuk pelayanan pengajaran yang seringkali berdampak sangat dalam dan sangat menolong orang itu di dalam memperlengkapi dia untuk melayani. Jadi ketika kita memikirkan, jangan berpikir, wah saya nggak bisa jadi kayak pengkhotbah besar begitu ya, atau menjadi pengajar yang luar biasa. Apakah saya punya ketekunan untuk menolong orang, membimbing orang untuk bertumbuh dan memperlengkapi mereka? Nah, itu salah satu hal yang kita pikirkan.
Tetapi kalau kita tidak tertarik untuk mengajar, tidak tertarik untuk membimbing sekelompok orang dalam kelompok kecil gitu ya, ya jangan berpikir masuk ke seminari. Karena ini adalah mempersiapkan orang untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kalau kita tidak memiliki keterampilan atau bahkan tidak memiliki minat untuk memperlengkapi orang, ya berarti ini tempat yang salah begitu. Berarti sebenarnya ketika dia udah yakin dengan panggilan dia itu, ya dia seharusnya sudah memiliki kerinduan untuk tekun dalam belajar, ya itu tadi Pak ya, untuk bisa mengajar orang, termasuk berkhotbah, bersosial dengan baik dan lain sebagainya. Ya, berkhotbah bukan menjadi salah satu kriteria utama, tapi salah satu bentuk pengajaran adalah itu, di mana orang bisa bertumbuh di sana. Ya, ada orang-orang yang lebih ekstrovert gitu ya, yang wah senang sosialisasi gitu-gitu. Ada yang lebih introvert begitu. Tetapi saya melihat banyak orang-orang yang mempengaruhi hidup orang lain dalam secara luas dan dalam itu belum tentu yang kategorinya ekstrovert gitu, yang introvert juga. Jadi tentang kepribadian itu ya, jenis kepribadian seperti itu baik ekstrovert maupun introvert ada tempatnya masing-masing, ada caranya yang berbeda. Tetapi apakah dia punya kerinduan besar untuk menolong orang lain bertumbuh, mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan apa enggak? Dan dia menikmati adalah orang yang punya potensi besar untuk masuk dalam pelayanan penuh waktu. Ya, poinnya adalah kerinduan untuk menolong orang. Ya, dan tentu kerinduan yang sejati itu ditunjukkan dengan dia sudah melangkah ke situ, bukan cuma pikir-pikir gitu ya. Aduh, saya punya kerinduan untuk pergi ke Mount Everest misalnya begitu ya. Tetapi nggak pernah nabung, nggak pernah mengusahakan ke sana, cuma bayang-bayang aja, itu bukan kerinduan namanya, itu cuma mimpi aja. Jadi kalau punya kerinduan dia bisa melihat selama saya di SMA ini misalnya, seberapa dia berusaha membawa orang untuk mengenal Kristus. Seberapa dia berusaha untuk membimbing orang yang sudah mengenal Kristus itu untuk mencintai firman Tuhan misalnya begitu. Kalau nggak ada track itu, saudara perlu pikirkan sungguh-sungguh apakah saudara orang yang punya kerinduan atau cuma mimpi-mimpi saja. Jadi tadi seperti Daniel bilang ya, jadi ini berbicara kembali kerinduan hati ya, kerinduan hati untuk bisa mengikuti panggilan itu di seminar seperti itu. Nah, satu lagi Pak ya, ini salah satu pertanyaan yang buat saya juga artinya bergumul. Kemudian ketika melihat orang-orang di sana, ini menjadi pertanyaan yang seringkali menimbulkan stigma negatif ya kepada orang-orang itu. Nah, biasakan anak muda ya yang punya hati, yang punya kerinduan untuk mau masuk di seminar, tetapi punya latar belakang keluarga yang rusak, tapi yang rusak Pak, mungkin cerai atau anak itu lahir dari seorang anak yang tidak diakui misalnya, tetapi sering berjalannya waktu anak ini boleh bertumbuh, boleh berkembang, dan dia memutuskan untuk mau sekolah di seminari. Itu bagaimana tanggapannya Bapak? Bagaimana responnya Bapak? Ya. Kembali mengenai panggilan, kadang-kadang Tuhan memanggil kita itu seringkali berdasarkan pengalaman menyakitkan yang pernah kita alami. Saya punya teman, dia punya anak yang mengalami kelainan begitu ya, ada cacat tubuh. Dia bergumul keras suami istri ini untuk membesarkan anak yang demikian. Kehidupan keluarga mereka sangat berubah sejak adanya anak ini. Nah, ketika mereka bergumul dan mengalami pertolongan Tuhan bisa membesarkan anak ini, maka mereka punya keterbebanan yang luar biasa kepada keluarga-keluarga lain yang memiliki situasi yang sama dengan itu. Dan mereka mampu melakukannya karena mereka sudah mengalami jatuh bangunnya, pergumulannya, mereka lebih bisa melayani dibandingkan dengan orang-orang yang belum pernah mengalami pengalaman menyakitkan itu. Ada orang-orang yang pernah mengalami keluarga broken misalnya,
suami papa mamanya berpisah dan itu mengalami pergumulan yang luar biasa, apalagi tambah masalah ekonomi dan sebagainya begitu. Nah, orang-orang ini yang sudah mengalami kemenangan dan pemulihan dari kondisi itu adalah orang-orang yang memiliki keterbebanan yang besar ketika melihat orang-orang lain yang ada dalam keluarga broken juga begitu. Dia dimampukan untuk bisa melayani dengan keterbebanan dan dimampukan untuk bisa melayani dengan empati, dengan efektif untuk sana. Jadi seringkali pelayanan terbesar kita berangkat dari pengalaman kita yang menyakitkan, seperti yang tadi Pak Isron katakan, pengalaman-pengalaman itu. Tetapi setelah saya mengatakan demikian, saya perlu mengatakan bahwa ada kutipan begini, dikatakan heal people, heals people. Orang yang sudah mengalami pemulihan, orang yang mengalami healing, ya heal people, akan bisa heals people, akan bisa memulihkan orang lain. Jadi pengalaman yang menyakitkan itu justru memampukan dia untuk melayani, ya setelah dia dipulihkan. Tetapi kalau dia belum dipulihkan, ada kutipan lain, bunyinya begini: hurt people, hurts people. Orang yang terluka, lukanya masih menganga lebar begitu ya, masih belum mengalami pemulihan atau masih terus hidupnya terus dibawa jatuh ke dalam hal-hal pengalaman-pengalaman itu, dia orang yang terluka itu cenderung melukai orang lain. Jadi heal people, heals people. Orang yang dipulihkan, orang yang sudah mengalami pemulihan akan bisa memulihkan, tapi hurt people akan hurts people. Dan itu kondisi yang terjadi. Jadi pengalaman menyakitkan yang kita di dalamnya sudah mengalami pemulihan atau sedang mengalami pemulihan besar oleh Tuhan, maka itu seringkali justru menjadi konfirmasi pelayanan kita. Tetapi kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu, dan kita berpikir, waduh, saya masuk kemana ya supaya saya bisa disembuhkan? Oh, kalau masuk teknik sipil, kayaknya nggak ada hubungannya. Teknik mesin nggak ada hubungannya. Arsitektur nggak ada hubungannya. Kayaknya masuk sekolah Alkitab sajalah. Biar saya mengalami pemulihan di situ. Maka saudara-saudara saya katakan saat ini juga, jangan masuk seminari. Seminari bukan rumah sakit. Banyak orang berpikir, wah saya rawat jalan lah gitu. Sambil belajar teologi, mau saya sambil dipulihkan. Seminari tidak dirancang untuk itu. Saya tahu beberapa seminari melakukan hal itu ya. Tetapi seminari pada dasarnya adalah memperlengkapi orang yang apapun latar belakangnya tadi ya, tetapi rindu supaya hidupnya dipakai untuk menolong, melayani orang lain untuk semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dan sebagainya. Bukan kalau motivasi utama kita adalah kita mencari tempat pemulihan, maka kita mungkin ke rehabilitation center, ke counseling center, itu teman-teman akan lebih tertolong di sana. Dan jadi, kalau kita punya banyak luka-luka begitu ya, dan kita berharap masuk seminari kita akan disembuhkan, dan tidak, karena memang tidak dirancang untuk itu. Kemudian kita lulus, kemudian entah kita masuk ke pelayanan jadi misionaris di mana begitu, atau pelayanan di gereja atau pelayanan di sekolah, apa yang akan terjadi di sana? Kita akan melukai orang-orang di sana. Karena luka kita masih sangat besar gitu ya. Dan pelayanan yang sudah susah, pelayanan misi yang sudah susah, pelayanan di gereja yang sudah susah, pelayanan di sekolah yang sudah susah, gara-gara ada lulusan seminari yang kayak begini masuk bergabung di sana, orang-orang di sana malah jadi lebih bergumul lagi. Pergumulannya bukan bagaimana menyelesaikan pelayanan, tapi bergumul dengan sesama rekan pelayanan yang terluka dan melukai ini. Jadi, maka saya mau katakan, kalau saudara-saudara mencari tempat pemulihan, langsung coret daftar pergumulan saudara masuk seminari. Jangan. Jadi, bukan dari apa ya, latar belakang kehidupan keluarga yang bebal, yang bobrok, yang mungkin dalam tanda kutip broken home, bukan satu penghalang ya Pak, bukan satu pembatas untuk menghalangi kerinduan itu ketika ada kerinduan. Bahkan itu bisa mendorong kerinduan itu bahkan kondisi itu. Iya betul Pak. Dan bukan cuma dari keluarga baik-baik aja bisa masuk seminari kan, Pak.
Jadi mungkin dari latar belakang apapun bisa Tuhan pakai dan Tuhan panggil untuk bisa masuk seminari dan punya kerinduan itu tadi. Jika dia memang menghargai ya, yang namanya mengenal Tuhan, mencintai Tuhan itu sesuatu yang berharga. Tuhan Yesus sendiri bilang jangan membuang mutiara kepada babi. Karena babi tidak bisa menghargai mutiara. Kita lempar mutiara kepada babi, babinya ngapain? Oh, dikira dilempar batu kan? Malah mau ditunjuknya gitu. Nah, ada orang-orang yang tidak menghargai mutiara. Terus buat apa kita lempar mutiara di seminari? Ada orang-orang yang tidak menghargai hak sulungan. Misalnya ingat cerita tentang Saul dan Yakub ya. Yakub juga sama bobroknya gitu. Dia penipu, dia macam-macam begitu ya. Saul juga sama nggak beresnya. Tetapi apa yang membedakan kok Saul jadinya? Esau, Pak. Esau. Apa yang membedakan Esau dengan Yakub? Esau tidak menghargai hal rohani. Hak kesulungan buat dia, ini sesuatu yang remeh-temeh lah. Yang penting saya sepiring kacang merah gitu. Hak kerohanian seperti hak kesulungan buat dia nggak penting. Buat Yakub itu sesuatu yang penting. Nah, ada orang-orang yang tidak menghargai hal-hal rohani, tidak menghargai namanya keseriusan mengenal Tuhan, mencintai Tuhan dan sebagainya, menjadi sesuatu yang nggak penting, maka jangan membuang mutiara kepada babi. Kalau buat orang-orang itu tidak penting, terus buat apa kita belajar banyak hal di seminari? Tetapi kalau orang-orang yang dalam semua latar belakang tadi, baik latar belakang broken, latar belakang berantakan sebelumnya, tetapi orang-orang ini memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, menghargai hal-hal semacam itu, dan ingin diperlengkapi itu, maka kita punya dasar hati yang tepat untuk melakukan. Kadang-kadang orang yang dari keluarga yang baik-baik dan hidupnya semuanya lempeng-lempeng aja gitu ya. Jadi nggak ada kerinduan apa-apa kepada Tuhan. Cuma dia bilang, aduh bingung ya saya mau masuk kemana. Orang tuanya bilang, ada kamu masuk seminari aja biar jadi anak yang benar gitu ya. Saya pikir nggak punya kerinduan apa-apa, nggak ada gairah apa-apa dalam dirinya untuk baik kepada dirinya maupun kepada orang lain supaya makin mengenal dan mencintai Tuhan. Terus buat apa masuk seminari kalau nggak punya itu? Ini sama ya Pak dengan kalau misalnya ada teman-teman yang di luar sana yang punya orang tua yang mungkin tidak sekeyakinan begitu, yang beda agama Pak. Tapi anak ini punya kerinduan juga mau masuk di seminar, itu bagaimana Pak? Wah, itu menjadi satu modal besar sebetulnya, pengalaman dibesarkan dalam keluarga yang berkeyakinan berbeda begitu ya. Kalau misalnya orang tuanya orang tua yang Buddhis misalnya, atau orang tua yang Muslim atau agama lain begitu ya, dia pernah punya pengalaman itu. Dan ketika dia menerima Kristus, dia diubahkan bertumbuh, dia akan bisa masuk ke dalam orang-orang yang seperti latar belakangnya dulu, dan itu sangat menolong. Itu modal yang besar yang tidak bisa dialami oleh orang-orang yang tidak punya latar belakang itu. Itu justru menjadi kekuatan, bukannya menjadi kelemahan. Oke, Pak. Nah, Pak. Jadi kita mungkin sampai di pertanyaan terakhir nih, Pak. Okay. Jadi pertanyaan terakhirnya ini mungkin jawabannya udah pasti, cuma karena ini mungkin bisa juga jadi pergumulan masih bagi banyak mahasiswa, saya akan tanyakan, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah masuk seminari harus rajin baca buku, Pak? Kalau saya jawab gini gimana? Kalau Tuta mau ke dokter nih ya, mau ada dokter bedah begitu ya, teman-teman, Tuta akan cari dokter yang senang belajar. Dulu belajar dengan sungguh-sungguh waktu di Fakultas Kedokteran dan mengikuti perkembangan pengobatan yang baru, atau dokter yang waktu masih mahasiswa itu cuma asal lulus sajalah begitu ya. Ya, habis selesai kuliah terus lupa dah semuanya begitu. Tuta pengen ke dokter yang pertama atau dokter yang kedua? Yang pertama, Pak. Yang pertama ya. Dan kenapa pengen ke dokter yang pertama kalau dibedah di sana? Karena jelas berarti dia punya pengetahuan yang
luas, yang benar. Terus juga dia rajin baca buku dan ikutin perkembangan zaman begitu kan. Jadi dia tahulah mengenai kedokteran, mengenai bedah itu dengan lebih baik. Kalau orangnya nggak tahu malah salah-salah, infeksi dan lain-lain ya, atau motong di tempat yang salah begitu ya, celaka begitu. Dan itu berkaitan dengan kehidupan kita di dunia loh. Dan firman Tuhan yang kita sampaikan itu bisa menyesatkan orang. Itu kalau orang disesatkan gara-gara kita, maka Tuhan Yesus bilang perkataan yang keras sekali. Kalau ada seorang yang menyesatkan salah satu dari anak ini, lebih baik orang itu diapain? Dikasih kalung. Kalungnya apa? Kalung batu kilangan, itu batu yang berat sekali. Begitu dikalungkan, tenggelam ke dalam laut, artinya Tuhan Yesus sama jangan bilang, lebih baik mati aja orang itu. Serius sekali loh ini demand-nya kalau kita menyesatkan. Terus dikatakan, kalau kamu mengurangi atau menambahkan salah satu dari perintah hukum-hukum ini, maka kamu mendapat tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi kalau kamu melakukannya dan mengajarkannya demikian, hal yang benar, maka kamu mendapat kedudukan yang tinggi dalam kerajaan surga. Jadi kita berhubungan dengan pikiran-pikiran Tuhan, bukan konsep-konsep, bukan filosofi. Tetapi kita berhubungan pikiran-pikiran Tuhan dengan apa yang ada dalam hati Tuhan, apa yang kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Jadi untuk hal yang semacam itu, bukannya kita harus lebih serius lagi. Kalau urusan badan fisik ini, Pak Hezron ini perawat ya, untuk urusan itu aja kita harus sangat serius, jangan sampai salah suntik, salah apa gitu ya. Kita apalagi ini sesuatu yang bukan hanya masalah di dunia, tetapi juga dalam kekekalan, berkaitan dengan Tuhan yang Maha Mulia, itu layak mendapatkan seluruh energi terbaik kita, pikiran-pikiran terbaik kita, mengatasi kita senang atau nggak senang membaca. Tetapi kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak terlalu layak mendapat seluruh pikiran dan tenaga kita, tidak perlu baca-baca buku untuk lebih tahu lebih banyak dan sebagainya, mungkin sebaiknya kita mempertimbangkan apakah kita adalah berada pada bidang yang tepat. Karena sangat sedikit yang kita bisa dengar dari dosen-dosen kita. Dosen-dosen kita membuka jalan tentang kalau mau belajar tentang ini, lebih lanjut lagi, ini loh, bahan-bahan ini. Nah, ada orang-orang yang setelah selesai seminari mendapatkan ijazah, begitu ya, surat tanda tamat belajar. Belajarnya udah tamat, habis itu udah nggak belajar lagi. Nah, itu biasanya nggak kemana-mana itu orang itu. Dan memang sebaiknya nggak kemana-mana. Karena berbahaya kalau dia semakin naik jabatannya, begitu. Tetapi membawa... Jadi, sebagai orang yang nanti akan selesai dari seminari, kita akan masuk dalam pelayanan dan kita akan masuk posisi leadership loh. Beda dengan kalau kita masuk perusahaan ya, untuk jadi asisten manajer kita harus membuktikan diri itu. Dari pertamanya staf biasa, supervisor, asisten manajer, itu karena ada kemampuan-kemampuan yang kita tunjukkan. Tetapi begitu saudara-saudara lulus dari seminari, saudara-saudara akan masuk menjadi pemimpin, pembina komisi remaja, pembina komisi anak, pembina itu begitu. Nah, pemimpin itu bahayanya apa? Wawasan kita akan menjadi wawasan kelompok kita. Keterbatasan wawasan kita juga akan menjadi keterbatasan wawasan kelompok kita. Kalau misalnya pemimpinnya nggak punya wawasan pemuritan, nggak punya wawasan misi, nggak pengen penginjilan begitu, maka kelompok yang dia pimpin juga akan begitu. Kalau pemimpinnya punya gairah untuk penginjilan, gairah bermisi, gairah untuk pemuritan, maka orang-orang yang dipimpinnya akan dibawa ke sana juga. Nah, pemimpinnya nggak suka membaca, maka itu akan menjadi blind spot bukan hanya dia sendiri sebagai lulusan seminari, tetapi blind spotnya dia, titik butanya dia akan menjadi titik buta gereja yang akan dilayani, sekolah yang akan dilayani, lembaga pelayanannya akan dilayani. Nah, jadi ketika kita masuk seminari, kita membaca atau tidak membaca itu bukan cuma urusan kita sendiri. Tetapi kemacetan kita atau perkembangan kita akan mempengaruhi kemacetan dan perkembangan orang-orang yang akan kita layani nantinya. Nah, ini Pak, kebetulan Bapak tadi ya, ini
pertanyaan yang terlupakan ya Pak, yang seharusnya saya tanyakan dari tadi, cuma terlupakan, minta maaf ya Daniel. Karena Bapak tadi sebut seminari ya, kita dari tadi sebutnya seminari, tapi di apa ya, banyak anak muda di luar sana ya yang memahami seminari itu sebagai bentuk ya, artinya yang mengikat, artinya ada yang mengatakan oh penjara ya kalau di seminari, semua kebebasan kita diikat dengan aturan, aktivitas kita diikat. Ini kan salah satu penghambat juga ya bagi orang-orang di sana yang mungkin mau memutuskan untuk masuk sekolah di seminari, Pak. Bagaimana Pak Johan menanggapi pemahaman-pemahaman seperti ini supaya seminari itu bukan menjadi satu ketakutan, tetapi menjadi satu apa ya, menggerakkan kerinduan orang untuk masuk di seminari. Ya. Ya, kalau berhenti pada aturan saja, maka itu akan memenjarakan dan mengikat. Aturan apapun dimanapun. Ya. Tetapi kita meyakini bahwa aturan-aturan itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk menghasilkan kerinduan-kerinduan semacam itu tadi ya. Jadi kalau hanya berhenti pada aturannya akan menjadi sesuatu yang mematikan begitu. Tetapi kita tahu bahwa kenapa ada disiplin rohani misalnya. Kenapa kita mendisiplin rohani datang ke gereja setiap minggu? Kenapa kita punya disiplin rohani saat teduh setiap pagi begitu? Nah, kita kan sedang membuat dalam tanda petik aturan-aturan diri kita sendiri. Untuk kita melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu perlu saya lakukan. Tapi kalau saya tidak membuat disiplin diri saya, maka saya akan tidak melakukannya. Setelah kita membuat aturan-aturan bagi diri kita, saya harus saat teduh setiap pagi sebelum makan pagi misalnya begitu ya, kita lakukan itu. Maka harapannya bukan kita hanya mentaati peraturan itu, peraturan yang kita buat bagi diri sendiri, tetapi muncul kerinduan. Kerinduan bahwa iya saya pengen spend waktu dengan Tuhan. Saya pengen menikmati hadirat Tuhan. Tetapi kerinduan itu kan nggak selalu ada, Pak Isron. Nah, ketika kerinduan itu tidak ada, apa yang ada? Aturan itu menolong untuk kita pada track kita. Nah, tapi kalau yang kita hayati cuma aturan-aturannya saja, maka kita punya hukum Taurat yang baru, bukan sesuatu yang membebaskan. Sesuatu yang membebaskan itu ketika aturan itu menolong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya hanya dengan kekuatan kemauan. Kemauan kita kan lemah. Nah, aturan itu menolong kita berada pada track mau atau tidak mau, sampai cinta kita itu pulih. Nah, ketika orang yang jatuh cinta itu tidak butuh aturan lagi untuk apel, begitu ya. Orang yang mencintai Tuhan tidak butuh lagi disiplin. Setiap hari saya harus baca Alkitab dan ketemu dengan Tuhan. Enggak, itu udah digantikan oleh cinta, begitu ya. Jadi tujuan dari aturan-aturan ini adalah supaya kita berada pada track di mana kita bisa melakukannya dengan penuh kecintaan kepada Tuhan. Kalau berhenti pada peraturan, maka itu kita hanya akan mematikan. Dan begitu tidak ada aturan, kita akan melupakan itu semua. Wah, terima kasih banyak nih Pak untuk penjelasan, untuk ya sharing-sharingnya dari tadi. Nah, mungkin untuk menutup, mungkin Bapak ada pesan nih untuk orang-orang yang masih bergumul. Dari tadi sih kita udah bahas ya, mungkin garis besar pertanyaan-pertanyaan orang-orang ketika mereka bergumul apakah cocok masuk seminari atau enggak. Tapi dari Bapak sendiri, apakah ada pesan untuk orang-orang yang masih bergumul itu mengenai apakah saya cocok masuk seminari? Mungkin bukan mengenai menjadi pendetanya atau segala macam, tapi masuk seminarinya itu. Apakah ada pesan untuk orang-orang yang bergumul? Mungkin pesannya adalah ini apa? Kita lihat motivasi. Ya. Kenapa teman-teman yang sedang menonton sekarang ini sedang mengumulkan pengen masuk seminari? Apakah motivasinya adalah seperti yang kita selama ini bicarakan ya? Saya ingin mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Saya pengen belajar di seminari supaya saya makin mengenal Tuhan. Saya ingin mencintai Tuhan dengan lebih lagi. Saya perlu didisiplin diri saya. Saya perlu berada dalam satu lingkungan yang membuat saya terus terarah untuk semakin akrab dengan Tuhan. Saya ingin supaya karakter saya semakin diubahkan oleh Tuhan, semakin mencerminkan Tuhan. Dan saya ingin diperlengkapi supaya saya bisa melayani sebanyak mungkin orang supaya mereka juga mengenal Tuhan. Nah, kalau itu adalah motivasi kita, maka segeralah mendaftar seminari. Ini tempat yang tepat yang menolong kita untuk mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, mencerminkan Tuhan, dan melayani Tuhan. Tetapi kalau motivasinya adalah tadi ya, saya
nggak bisa ini, nggak bisa itu dan sebagainya. Kayaknya yang paling gampang masuk seminari lah begitu ya. Kalau saya masuk ke fakultas teknik nanti saya nggak lulus, saya belajar ini nanti biayanya kemahalan dan macam-macam. Kayaknya seminari aja deh begitu ya. Kayaknya gampang begitu ya. Kalau saudara-saudara masuk ke tempat yang salah. Jadi kalau motivasinya cari yang gampang, jangan masuk seminari. Kalau motivasinya, kalau kita bicara motivasinya adalah motivasinya pengen jadi orang yang dihormati. Karena selama ini tidak dihormati orang misalnya. Keluarga saya broken, keluarga besar menghina-hina begitu. Saya pengen masuk seminari supaya dari keluarga saya bisa ada orang yang dihormati begitu. Jangan masuk seminari karena itu. Kalau motivasi saudara saat ini mempertimbangkan saya pengen mengembalikan martabat keluarga, saya pengen dihormati orang. Di beberapa budaya di Indonesia kan pendeta itu sangat dihormati ya. Bahkan orang mabuk pun nggak berani ngapa-ngapain pendeta. Wah, kalau mabuk gitu ya, saya pendeta loh begitu ya. Oh, orang mabuknya nggak berani ngapa-ngapain kita ya. Bahkan di dalam kesadaran yang tipis pun orang menghormati pendeta. Beberapa orang pengen menjadi orang yang dihormati, karena itu masuk seminari. Kalau keinginannya itu segera saja sekarang coret pemikiran masuk ke seminari. Cari sukacitanya di tempat lain, bukan di dalam pelayanan Kristen. Kalau kerinduannya bukan supaya orang mengenal Tuhan, tetapi itu kerinduan yang berpusat pada diri sendiri, supaya saya dihormati, begitu ya. Supaya saya dipulihkan tadi ya. Itu adalah pertimbangan lain. Jadi kalau saudara memiliki banyak dosa, masa lalu dan sebagainya, dan itu semua belum beres dan rasanya pengen menebus dosa dengan masuk seminari, mempersembahkan diri kepada Tuhan, jangan masuk seminari karena itu. Keuangan misalnya, waduh, keluarga saya nggak mampu membiayai saya perguruan tinggi nih. Saya ambil fakultas ini, fakultas itu yang saya inginkan, tapi nggak ada uangnya. Ada beasiswa nih masuk seminari. Saya bisa kuliah perguruan tinggi tanpa keluar sepeser pun, bahkan tinggal di asrama, semuanya dipenuhi. Makan, tidur, main, semuanya dipenuhi di situ. Nah, tunggu apa lagi? Kalau saya nggak masuk seminari, maka saya hanya lulusan SMA saja. Karena nggak mampu masuk di mana-mana. Wah, di sini ada beasiswa dan sebagainya. Padahal di dalam hatinya tidak ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk mencintai Tuhan dan sebagainya. Hanya sekedar ada kesempatan terbuka yang ngapain disia-siakan. Bagaimanapun saya masuk perguruan tinggi, nanti harapannya setelah ini juga punya penghasilan yang tetap ya, sebagai pendeta akan nanti dikasih rumah, dikasih apa begitu. Pertimbangannya bukan pertimbangan saya rindu supaya Tuhan dikenal, dipuji, dimuliakan. Jadi semuanya tentang diri sendiri. Saya ingin dapat jaminan keuangan, saya ingin dapat kehormatan, saya ingin dapat kemuliaan dan sebagainya. Saudara-saudara, meskipun ini acaranya adalah acara tentang mendorong orang untuk menggumulkan seminari, saya juga ingin memakai acara ini untuk mengatakan bahwa jangan masuk seminari kalau motivasinya adalah untuk diri sendiri. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Johan untuk sharing-sharingnya pada hari ini, sudah sangat memberkati. Dan saya juga berharap untuk teman-teman, bagi teman-teman yang melihat ini, semoga pergumulannya semakin diperjelas, apakah benar-benar terpanggil untuk masuk seminari atau tidak. Jadi teman-teman, saya akan tutup di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di minggu-minggu yang akan datang, Small Talks akan menemani akhir pekan teman-teman. Jadi pantengin terus saja channel STTB di YouTube-nya Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya. Dan juga untuk video ini, jangan lupa di like dan komen ya teman-teman. Baik. Terima kasih Pak Johan untuk sharingnya. Terima kasih Pak Johan. Dadah. Dadah. Dadah.